modal itu nggak cuman kita tuangkan semua di biaya sewa dan renovasi. Sebelum buka cabang, kita udah make sure dulu kalau di cabang yang pertama itu sudah autopilot. Jujur merinding sih, karena itu momen juga hampir dibilang goyang-goyang. Selamat pagi, kita kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang on Being a Woman Entrepreneur. Nah, bersama saya di sini sudah ada Marsha dari Marsha Natasha Salon and Academy. Halo, selamat pagi Marsha. Halo, selamat pagi Bu. Perkenalkan dulu dong ke pemirsa bagaimana nih kamu memulai bisnis kamu tentang apa, nama kamu dan yang lain-lainnya. Silakan. Hai guys, nama saya Marsha. Nah, kebetulan sedang menjalani bisnis di bidang industri kecantikan ya, tepatnya lebih ke rambut. Nah, sekarang nama salonnya itu Marsha Natasha Salon and Academy. Ini di dunia perambutan itu kurang lebihnya udah 6 tahun gak berasa. Jadi setelah lulus dari BINUS, mencoba untuk bisnis di salon, dan ini udah tahun ke-6. Gitu. Oke. Tahun ke-6. Wah, lumayan lama juga ya. Nah, kalau startnya nih, kamu dari lulus kuliah terus sampai memulai bisnis dan sampai berjalan nih sudah 6 tahun. Itu biar teman-teman di sini tahu nih, bagaimana sih kamu bisa memulai bisnis salon atau hair treatment ini gitu. Apa sih kesulitannya, apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Awalnya sebenarnya lucu nih, kalau setelah dari BINUS aku sempat belajar masak. Jadi saat itu ngelihat, oh banyak banget nih teman-teman yang bikin coffee shop gitu. Jadi awalnya kepengen bikin coffee shop gitu, tapi ketika udah bikin urutan budgeting segala macem, renov, sewa segala macem, ternyata modalnya nggak cukup. Gitu, karena kepepet di modalnya nggak cukup, and then kita googling 10-20 tahun ke depan Indonesia ini akan jadi seperti apa sih, bisnis apa yang akan ngehits. Nah, menurut Google dan penelitian 10-20 tahun lagi nanti anak-anak yang milenial seumuran Marsha itu nggak tertarik untuk kerja kantoran. Mereka lebih kepengen itu ke pariwisata, terus mungkin lebih berani untuk spend di baju-baju yang mahal, barang-barang branded, sama ke kecantikan gitu. Nah, itu grafiknya itu menunjukkan ke arah sana, karena Indonesia makin hari mulai switch nih untuk mau ke negara maju. Jadi habitnya udah mulai ngikutin kayak orang-orang Singapura, orang-orang Hong Kong gitu. Jadi mereka yang berpikir, it's okay deh, gua nggak ada mobil nggak apa-apa. Sekarang fasilitas udah semakin bagus. Nggak ada rumah, sekarang kontrak udah gampang dan banyak banget apartemen yang harganya terjangkau gitu. Jadi pola daya belinya tuh ternyata 10-20 tahun berubah. Nah, ada 3 lini bisnis di saat itu yang akan berkembang. Mereka bilang itu ada pariwisata, lifestyle, dan dunia beauty. Nah, pariwisata saat itu mau jadi apa ya? Jadi tour leader kayaknya nggak berani nih kalau explore sendiri. Nah, kalau lifestyle itu ada contohnya online shop, sama ada coffee shop. Nanti itu akan menjamur. Nah, ternyata terbukti kan banyak banget coffee shop zaman sekarang itu menjamur. Cuman kehambatnya di 6 tahun lalu itu kan nggak ada Grab kayak sekarang gitu. Jadi kita harus bikin desain cafe kita tuh harus yang bagus, instagramable. Sedangkan kayak begitu kan juga costnya lumayan tinggi kan. Makanya di situ kayak nggak bisa nih ke arah sana. Nah, selain itu ada juga online shop. Cuman saat itu mikirnya online shop pasarnya sudah terlalu berdarah-darah. Akhirnya change nih ke kesempatan terakhir, yaitu beauty. Beauty terbagi lagi jadi 5 area. Ada eyelash, ada nails, ada sulam, ada rambut, sama satu lagi aku ada MUA. Nah, tadinya mau ngambil MUA.
gitu, karena gampang kan dan basicnya bisa make up gitu. Tapi ternyata menurut grafik saat itu udah mulai titik jenuh. Jadi aku ngerasa kalau saat itu aku baru mau start, beberapa tahun ke depan grafiknya dia akan turun karena dia memprediksikan banyak cewek yang nggak mau kerja kantoran, berdalih gampang larinya ke MUA gitu. Akhirnya ya udah simpelnya karena waktu itu baru lulus mikir ya udahlah rambut aja, karena rambut udah pasti tumbuh, orang pasti butuh gunting rambut gitu. Jadi bisnisnya tuh berkepanjangan, long last gitu. Aku takutnya kalau mau ngambil sulam atau eyelash, aku takut saat itu takutnya kayak zaman-zamanan aja gitu, 2-3 tahun hilang gitu. Akhirnya ya simpelnya mikir, oh rambut semua orang pasti butuh rambut, bakalan panjang, bakalan gunting gitu awal mikirnya, untuk bisa kok kecemplung di dunia salon. Gitu. Oke. Jadi pertama tuh Masya ini berkecimpungnya hanya di salon ya berarti ya? Iya benar. Jadi dari awal start kerja sampai sekarang salon aja gitu. Oke. Nah tadi kan dibilang bahwa coffee shop ini kan modalnya lumayan besar. Ya. Karena kan kalau kita butuh untuk buka salon itu kan juga butuh peralatan ya kan? Terus juga mungkin alat-alat yang lumayan nih, kayak misal mau keriting, nah itu kan juga lumayan. Nah itu gimana tuh kalau persoalan modal kan kurang lebihnya sama kan? Iya gitu. betul, benar. Kalau secara modal kurang lebihnya sama. Cuman mungkin buat teman-teman di sini jangan lupa kalau modal itu nggak cuman kita tuangkan semua di biaya sewa dan renovasi. Kita juga harus punya uang cadangan untuk mengelola bagaimana nih kalau just in case bisnis kita ini nggak running dan tidak punya profit selama 1 tahun. Karena tidak ada bisnis yang kita buka itu langsung profit gitu. Nah banyak banget mungkin yang baru mau memulai bisnis umur-umur 20 kan biasanya ambisinya kencang. Mereka tuangkan semua uang mereka itu di biaya renovasi biar bagus, tapi mereka lupa mereka tuh harus punya dana cadangan loh untuk biaya operasionalnya. Nah di saat itu aku merasa biaya operasionalnya itu lebih besar dan kayaknya kita jangan lupa untuk bisa menghitung harga yang tepat untuk biaya BEP. Karena posisinya saat itu aku berpikir, let's say kita katakan biaya sewa 100 juta. Kita nggak mungkin kita cuman sewa dalam 1 tahun. Terlalu beresiko. 1 tahun untuk bisnis BEP itu udah super good. Kita 2 tahun plan BEP. 2 tahun plan BEP, mesin kopi kurang lebih 100 juta, renovasi 200 juta, udah 500 juta. Belum biaya beli produk, untuk gaji karyawan dan lain-lain. Itu lebih dari 500. Kalau dibilang salon kurang lebih mirip-mirip, cuman saat itu aku nggak yakin menjual kopi 25.000 dengan jumlah bangku yang tersedia dengan kurun waktu 2 tahun. Jadi hitungan aku kurang lebih saat itu seperti itu gitu. Kurang lebih kan range harga kopi di zaman 6 tahun lalu kan mungkin nggak kayak sekarang ya, masih 20-an lah. 20-an, wah kalau mau target BEP-nya 2 tahun, biaya renov segala macem, nggak ketemu nih gitu. Nah kalau 2 tahun ternyata belum ada BEP, otomatis kita harus keluar duit lagi at least 200 juta untuk tambah biaya sewa berikutnya kan. Terus selama 2 tahun kita makan apa nih ya kan. Nah hasil change ke salon kita juga hitung setelah kita tuh beromset berdasarkan jumlah kaca. Kalau di salon kita anggap misalkan guntingnya berapa, kira-kira ada nggak ya upselling-nya untuk di salon. Jadi kalau misalkan upselling-nya misalkan, mungkin nih kayaknya cewek kalau misalkan mau gunting rambut, dia biasanya tambah ngeblow. Udah ditambah ngeblow, dia biasanya mau sekalian nih manicure, pedicure, atau di creambat gitu. Jadi yang tadinya mungkin profitnya cuman, omsetnya cuman 100-200 ribu, ada kemungkinan nih bisa sampai ke 500.000 dikali misalkan berapa bangku kalau full. Terus kan misalkan kita ngitung jumlah waktunya gitu. Kurang lebih kalau gunting plus creambat ini 2 jam 3 jam, berarti kalau gue seharian kerja full 1 hari gue bisa omset sekian. Itu tuh masih ketemu angkanya untuk bisa BEP dan profit di dalam waktu 2 tahun. Gitu. Karena saat itu aku berlomba untuk BEP di 2 tahun gitu, karena
budgetnya udah nggak ada lagi untuk di top up kalau misalkan selama 2 tahun itu nggak BEP. Gitu. Jadi secara hitungannya salon saat itu lebih masuk gitu. Aku nggak mikir coloring apa segala macam ya, yang simpel-simpel aja lah, cuman gunting dan lain-lain. Dan cewek kalau udah kelar dia akan pulang. Sedangkan kalau coffee shop saat itu aku mikirnya dia beli ke kopi 1, yang datang berlima bisa jadi cuman belinya bertiga dan mereka bisa kayak menghabiskan seluruh waktu gitu. Nggak tahu kapan pulangnya. Kalau salon jelas kita bisa hitung dia kelar 2 jam, paling enggak di 2 jam 30 menit dia akan pulang gitu. Nggak mungkin dia akan main game dulu nih di salon gitu. Oke, jadi berangkat dari situ ya, makanya kamu memilih untuk berbisnis atau memulai bisnis di dunia beauty nih ya. Betul, itu salon ya. Salon. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di awal itu target kamu tuh sebenarnya siapa sih, atau segmentasi pasar dari salon kamu ini siapa? Iya, karena zaman masih muda gitu ya. Keterbatasan dana, jadi semua cara itu Marsha lakukan gitu ibarat kata. Dan dulu itu nggak ada duit untuk bayar kasir, jadi bener-bener staff itu cuman ada stylist, terus ada asisten stylist 1 sama capster gitu. Jadi Marsha ngasirin sendiri, ketemu customer juga sendiri segala macam. Jadi interaksi dengan customer itu cukup tinggi karena Marsha selalu standby. Gitu, karena nggak ada kasir nih, semuanya palu gada, ngurus manajemen, pembukuan segala macam, masih cuma pakai buku besar apa segala macam gitu. Nah, semua cara marketing dicoba, dari sebar brosur, jadi sempet jalan juga tuh masukin kalau ke restoran rame, ditaruhin ke mobil-mobil, acara pulang gereja kita sebarin brosur, terus kita juga sendiri ya. Kita sempat bikin banner yang gede-gede kita taruh di toko, terus kita pakai jasa koran yang sebar, kan masih ada yang setiap hari baca koran. Nah, kita selipin brosur kita di situ gitu. Nah, setiap kali tamunya datang, basa-basi, Kak, tahu kita dari mana, apa segala macem. Nah, mereka ada yang jawab, oh iya tahu dari brosur, oh tahu dari Instagram, oh tahu yang dari ini. Nah, kok mulai makin hari banyak orang yang taunya dari Instagram ya. Terus kok mereka bisa tahu ya, mereka bukan orang Gading Serpong, mereka orang BSD. Kok mereka orang Puri bisa tahu salon di Gading Serpong? Karena lokasinya Marsha itu bukan jalan raya utama. Agak cukup dalam. Jadi kalau misalkan nggak melewati kendaraan pribadi itu nggak mungkin kelihatan gitu. Jadi bukan tempat yang gampang untuk diakses, benar. Jadi dan itu pun juga mobil pribadi kalau bukan jalur utama kan jarang lewat. Jadi dia kayak jalur potong gitu. Kok mereka bisa tahu ya gitu. Nah, ternyata banyak yang ngomong udah mulai dari Instagram. Wah, berarti dari sosial media bisa nih gitu. Akhirnya karena mau berusaha untuk omset lebih lagi, ya cari tahu gimana nih caranya mengelola Instagram gitu. Dan saat dulu kenapa aku terinspirasi juga salon, jadi zaman waktu kuliah itu kita harus mengikuti seminar untuk mengumpulkan kita punya poin kan. Nah, ketika di seminar ada salah satu pembicaranya itu dia punya salon cukup terkenal dan cukup hits. Nah, jadi terinspirasi dari sana dan aku melihat, oh dia memainkan bisnisnya itu melalui sosial media. Jadi ya udah gampangnya saat itu kita duplikasi seperti yang diajarkan di teori kita kuliah kan, kalau mau bisnis kita duplikasi dan inovasi gitu. Jadi kita lihat apa nih grafiknya dia yang dia jalankan, plus kita inovasi apa yang kita bisa bisa kasih inovasi ya gitu. Jadi 1 tahun pertama itu Marsha bener-bener nyoba semuanya, arah lari salonnya nih mau kemana nih, mau terkenalnya ke treatmentnya kah, ke gunting rambutnya kah, ke coloringnya atau kemana gitu. Jadi 1 tahun nyoba terus sampai akhirnya menemukan pola, oh orang tertarik dan hasilnya lebih bagus dipajang itu kalau ternyata coloringnya. Karena kalau misalkan blow ternyata bentuknya sama-sama, kalau treatment bentuknya rambutnya begitu-begitu aja, tapi kalau coloring tuh berbeda-beda dan ada banyak warnanya gitu. Oh ya sudah deh, coba deh fokus ke coloring itu. Jadi 1 tahun pertama itu
mencoba belajar sistem, pembukuan, dan arah larinya ini kita mau kemana. Jadi di atas 1 tahun udah mulai mengkerucut. Oh oke, mau arah larinya ke coloring, jadi di sosial media pun aku akan larinya lebih ditonjolinnya ke coloring gitu. Terus kalau customernya nih banyaknya millennials kah atau mungkin ibu-ibu paruh baya atau gimana nih trennya targetnya sekarang? Itu sebenarnya ibu-ibu muda, mami-mami muda yang berharap nih kalau mereka nungguin anaknya nyalon nih gitu. Ternyata ketika dengan kecanggihan sosial media, banyak ya anak-anak muda yang datang karena interaksinya saat itu dengan customer itu cukup banyak. Jadi Marsha suka nanyain, oh masih kan kita kelihatan ya, maksudnya dia yang masih kuliah, mana yang udah ibu-ibu. Nah ketika dia masih kuliah nanya lah ya di mana apa segala macam. Oh kita lihat jumlah transaksi billnya gitu. Oh ternyata daya beli anak muda sekarang cukup oke ya gitu. Dan mereka nggak nawar gitu. Jadi ketika kita melihat bagusnya kalau di sosial media kita bisa melihat tuh dari umur berapa sampai berapa yang paling banyak melihat kita. Ternyata yang banyak banget melihat kita itu di range umur 20 sampai 35. Oh, oke. Gitu. Jadi karena kita melihat grafik itu dan kita melihat cewek lebih banyak yang melihat dan nge-follow dan tingkat engagementnya itu tinggi di umur interaksi gitu, akhirnya setelah tahun pertama itu lebih mengkerucut lagi. Lebih berfokus pada situ ya. Gitu. Oh, dan kebanyakan berarti wanita ya berarti ya. Walaupun sekarang kan juga banyak ya gitu salon-salon memang yang untuk pria tuh, tapi bukan pangkas rambut ya, tapi maksudnya yang memang untuk ya segala macam gitu. Perawatan apa segala macam. Nah, kalau di Marsha Salon bisa kok, cewek cowok bisa. Cuman kita lihat secara datanya di sosial media kayak 80%, 20% gitu. Cuman secara treatmentnya ada juga yang dari cowok gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kan kalau di salon itu kan sangat berkaitan erat. Kalau misalnya mungkin kalau Marsha yang masih menangani sendiri tapi kan kalau Marsha sekarang sudah punya berapa cabang nih kalau boleh tahu? Sekarang udah ada 3. Udah ada 3 teman-teman. Di mana aja boleh di-spill kan? Aku ada di Gading Serpong pusatnya, terus di Kelapa Gading sama di Pondok Indah. Oh iya tuh. Jadi mungkin teman-teman yang dekat ya bisa mampir-mampir. Nah terus ini buka 3 cabang gitu. Terus Marsha kan nggak mungkin bagi 3, diri sendiri jadi 3 kan. Berarti kan harus punya hairstylist masing-masing di setiap cabangnya dan yang lain-lain, tukang potong rambutnya juga gitu-gitu. Itu kan sangat tergantung sama individu masing-masing ya kan. Kapabilitas orang juga berbeda-beda gitu. Nah itu pasti ya ada kesulitan lah ya. Itu bagaimana sih Marsha menangani hal itu gitu? Iya, sebelum buka cabang kita udah make sure dulu kalau di cabang yang pertama itu sudah autopilot gitu. Ketika sudah autopilot kita sudah tahu sistemnya seperti apa, baru kita bisa buka cabang. Karena kalau tanpa ada sistem, mau nggak mau kita jadi palu gada gitu. Jadi di awal pertama kali bisnis pun juga dilema juga untuk diri sendiri. Pertanyaan untuk ke Marsha, kamu apa nih yang kamu mau fokuskan gitu? Kamu mau menonjolkan diri kamu kah sebagai seorang hairdresser? Jadi jatuhnya personal branding, atau kamu mau membesarkan brandingnya? Gitu. Setelah berpikir cukup lama beberapa bulan, aku mikirnya kayaknya kalau gunting nih cocok-cocokan nih. Gitu. Betul. Kayaknya kalau mau terkenal sebagai hairdressernya, kayaknya gue kalah start nih. Butuh waktu tahunan untuk nguber yang udah terkenal. Dan sometimes dengar dari customer tuh mereka, iya udah gunting 1 juta sama ownernya ini sama itu. Ada aja yang merasa masih kurang. Berarti sebenarnya bukan berarti si yang ngeguntingnya ini jelek, cuman masalahnya cocok-cocokan aja. Bisa jadi di dia cocok, di sini nggak cocok gitu. Wah kayaknya ini pekerjaan tangan. Ya udah akhirnya di situ memutuskan ya udah ngalah untuk personal brandingnya, fokusin ke brandingnya. Fokusin ke brandingnya dengan cara aku bener-bener saat itu fokus di sosial media sih, digital marketing. Jadi aku mulai dengan endorsement, barter, bikin konten dan segala macemnya.
dan ternyata itu impact powerful secara nggak sadar, personal brandingnya pun juga naik. Gitu. Jadi karena sudah orang-orang udah pada tahu nih, jadi aku nggak terlalu fokus ke iniannya, personalnya. Jadi aku nggak fokus ngerjain tamunya. Jadi di situ aku fokus menjalankan manajemen dan ngatur timnya gitu. Jadi kalau sekarang keteteran atau enggak, keteterannya paling lagi nge-build tim yang baru untuk di tempat baru. Tapi so far selebihnya enggak sih, karena sistemnya sudah jalan dan bisa diduplikasi. Jadi dengan adanya cabang ini, belajar dari pembelajaran yang pernah diajarin di Minus gitu kan, kalau kita mau bikin ekspansi itu kita harus bikin yang bisa diduplikasi gitu. Jadi ya udah, sekarang sistem salonnya lebih simple dan bisa lebih diduplikasi gitu. Cuman kita tinggal maintain, karena kita kan SDM ya, human resource-nya itu yang paling kita maintain. Sama lah kalau misalkan kayak koki, kalau kokinya kabur, kokinya keluar, gimana nggak ada yang masak, sama begitu juga dengan si hairstylist. Makanya dari itu, ketika kalau misalkan sistemnya kita nggak jalan, manajemennya kita nggak rapi, biasanya turnover keluar masuknya pegawai itu juga cukup tinggi gitu. Cuman 5 tahun sebelumnya cukup belajar lah bagaimana menghandle orang. Terlalu kita keras juga nggak bagus, terlalu lembek juga nggak bagus gitu. Jadi di sini belajar juga strukturisasi, bahwa maksudnya kalau misalkan kita mau direct ke anak-anak, harus dulu ke kepalanya gitu. Karena gimana-gimana kalau Marsha ngomong ke tim, harus strukturisasi, karena kita kerja di tempat yang sama. Apalagi waktu itu ketika cabangnya masih satu, tiap hari kan kita berada di atap rumah yang sama nih. Ibarat kata kalau misalkan namanya kita owner, pasti kepengennya perfect dong, kepengen bersih, kepengen rame, kepengennya rapi semuanya gitu. Cuman kan pasti nggak bisa, namanya kita tinggal rame-rame. Dan kalau kita langsung yang ini, yang ini, mereka yang ada bisa jadi nggak apa ya, ngerasa aduh si Cici ribet banget nih gitu. Nah, berusaha untuk menghilangkan kayak begitu. Jadi strukturisasi, jadi udah berdasarkan job desk-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada part of yang salah, ya ini job desk-nya siapa nih. Jadi sudah memang diinfokan secara jelas job desk dari masing-masing lini gitu. Ketika strukturisasinya sudah jalan, itu akan lebih gampang untuk menghandle-nya sih. Dan kita bisa masalah karyawan itu kita banyak yang kita bisa lakukan. Satu, dengan kita mensupport marketing agar mereka tamu datang terus, kan mereka juga akan berpikir, wah tamunya di sini rame, sayang nih kalau keluar gitu ya kan. Kedua juga bisa dengan cara sistem kontrak. Aku ajarin kamu ini ya, tapi kita kontrak ya berapa tahun, atau juga bisa dengan sistem bagi hasil gitu. Jadi turnovernya nggak terlalu tinggi, jadi jangan baru 1 bulan keluar, 1 bulan keluar. Tapi so far nggak sih. So far gitu. Nggak ya. Nah, kalau misalnya Marsha udah punya tim yang bagus dan segala macam. Nah, ini kan Marsha sudah 6-7 tahun ya menggeluti bidang ini kurang lebih ya. Kemarin itu kan awal 2020 tuh pandemi ya, sampai ya mungkin tahun belakangan ini. Sebenarnya sih sekarang juga masih ya, kemarin kan kasusnya juga masih naik lagi gitu. Itu bagaimana tuh Marsha melewati saat-saat itu, saat-saat terberat itu ya kan, dimana ini kan sebenarnya salon dan akademi ini kan memang personal treatment ya, dimana satu individu harus megang individu yang lain. Waktu itu kan awal-awal mau hubungan sama orang, mau ngobrol sama orang aja atau mau keluar rumah aja takut kan gitu. Nah itu gimana, mungkin bisa diceritain suka dukanya? Kalau flashback ke COVID yang benar-benar awal banget itu jujur merinding sih, karena itu momen juga hampir dibilang goyang-goyang, sangat goyang. Bisa jadi kalau itu berketerusan beberapa bulan, kolaps. Nah, di situ untungnya kita belum tarik hasil profit. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada profit juga jangan langsung dipakai untuk pribadi gitu. Itu penting tuh untuk punya dana cadangan perusahaan untuk napas. Ibarat kata
kita kalau aku selalu mengumpamakannya kayak tabung oksigen gitu. Jadi kita punya tabung oksigen harus cukup sampai kita ada di permukaan. Percuma kita punya tabung oksigen, kita udah ada di sini, tapi tabung oksigen kita mati, kita juga nggak akan nyampe sini. Padahal effort kita nih sampai sini tuh juga udah sangat luar biasa loh. Nah di situ awalnya nggak minus, masih oke, kurang aja tamu. Begitu bulan kedua minus, bulan ketiga lebih parah, bulan keempat lebih keparah. Wah itu sampai jualan masker, masker rambut, masker scuba gitu kan. Saking udah nggak taunya mau bayar gaji kayak gimana, kulakan masker sampai ribuan. Titik momen paling sedih adalah aku bilang, Mbak, aku udah nggak tahu lagi mau bayar gaji kalian pakai apa. Boleh tolong bantuin aku jualan ini, bantu aku potong-potong masukin karena aku ada pengiriman. Wah di situ hati hancur, terus janji sama Tuhan. Memang saat di 2-3 tahun pertama itu tuh bener-bener lagi hektik-hektiknya. Jadi kayak banyak banget, karena mulainya dari nol, aku tuh keteteran gitu, dan kebetulan di sosial medianya tuh naiknya kebetulan cepet. Jadi aku masih muda, belum punya pengalaman kerja, nggak tahu nih cara ngimbanginnya gimana. Jadi bener-bener hidup itu cuman 1-2 tahun tuh kerja. Gitu, begitu itu kan kadang kita juga capek, ya ampun capek banget kerja, ya ampun capek banget kerja, perasaan dulu gua kuliah nggak kayak begini, main segala macam. Jadi kadang ada ngedumelnya juga. Tapi begitu COVID sampai kayak begitu, kita stres, duit habis terus, tapi harus tetap punya tanggung jawab segala macam. Ngomong sama Tuhan, janji deh kalau sibuk nggak mau ngeluh lagi, karena dibandingkan sepi kayak begini, udah deh mendingan sibuk kerja Tuhan, mendingan capek sibuk kerja dibandingkan capek nunggu tamu. Gitu. Jadi dari situ pembelajaran sangat ini, cuman God is good. Waktu Tuhan gak pernah terlambat. Sebelum duit habis, momen lebaran, lebaran, dan orang-orang mungkin udah enek ya di rumah 3-4 bulan ya. Jadi kayak mereka balik, nah di situ momen balik, omset kembali gitu. Terus ya selama COVID kan menyerang Indonesia hampir 2 tahun kan, dan hampir setiap tahunnya itu ada 2 kali PPKM atau PSBB. Nah setiap kali PPKM PSBB itu pasti 2-3 bulan omset minus. 2-3 bulan omset, karena kan anggap let's say lebaran biasanya di bulan 5 atau bulan 6. Di bulan 12 itu New Year's, ya kan, Natalan. Nah, biasanya di bulan ke-6 dan di bulan 12 setelah itu COVID naik. COVID naik, PSBB, nggak boleh kerja. Jadi, ketika kita ada larangan, omset turun, minus. Bulan kedua masih minus, cuman mungkin nggak sedalam bulan pertama. Bulan ketiga minus, tapi dikit. Udah mau imbang-imbang nih antara biaya operasional sama omset. Bulan keempat profit, bulan kelima profit, bulan ke-6 profit, bulan ke-7 PSBB minus lagi. Jadi 3 bulan profit itu untuk nutupin 3 bulan ya. Selama 2 tahun kurang lebih kerjaannya kayak begitu aja. Gitu. Cuman ya banyak pembelajarannya juga. Dari situ justru dengan anak-anak tim salon, hubungan kita jadi engage gitu. Mereka lihat di luar sana banyak yang kita nggak bisa bilang sepihak ya, mungkin juga ownernya mereka juga udah berusaha, tapi juga keterbatasan dana untuk bayar mereka gaji tanpa omset. Ada yang juga bener-bener secara realnya mereka nggak peduli dengan timnya, sehingga main cut off gitu. Nah di situ mereka bisa lihat sisi baiknya kita sebagai owner. Nah di situ team changing, mereka lebih denger kita ngomongnya apa, kita juga ada waktu luang untuk ngomong heart to heart gitu. Dan mereka nggak cuman kalau misalkan kadang kita ngomongin omset, mereka tuh udah kayak udah ada mental tembok gitu kan. Ya namanya owner ya pasti ngomongnya omset lah, namanya bos pengennya cuan lah gitu. Padahal sebenarnya kan kita bikin rules itu untuk bikin standarisasi dan SOP semuanya jelas gitu. Tapi kan kadang kita nggak bisa ngomong itu sendiri gitu. Dengan adanya COVID,
mereka lihat kita juga berjuang untuk mereka juga tahu kita fight sama-sama, nggak cuman kepengennya saat enak doang. Nah, di situ loyalitasnya justru kelihatan sih, gitu. Dan itu changing banget. Dan itu menjadi pelajaran ya, dan makanya sekarang juga timnya juga malah makin kuat ya, makin engage ya. Bener. Nah, terus Marsha sendiri ini udah punya 3 cabang. Nah, rencananya nih atau strateginya untuk tetap terus berkembang dan bertumbuh gitu, itu apa tuh? Atau mungkin rencananya ke depannya mau seperti apa gitu? Aku sih plan untuk yang Marsha Natasha ini mungkin aku juga menemukan passionku di sini. Jadi waktu umur aku start bisnis itu kan umur 22-23 ya. Itu kan kayak anak labil yang kecemplung aja, bukan karena gini. Tapi ketika kita belajar, aku menyadari ternyata Marsha suka hal yang berbau dengan kreativitas loh gitu. Jadi ketika dengan kesibukan yang amat padat ngejalanin bisnis ini, happy, enjoy karena ternyata kerjaannya nih sesuai dengan passion nih. Jadi kayaknya si Marsha Natasha ini tetap mau dikembangkan, nggak akan aku jual atau segala macem. Aku akan fokus ke akademi. Gitu. Jadi masing-masing mungkin aku akan bikin di masing-masing daerah. Makanya aku tembaknya tuh sekaligus jauh-jauh karena customerku itu banyak yang dari Jakarta Selatan, Cibubur, Sunter, segala macam. Saat aku cuman di Gading Serpong, mereka tuh ngeluh gitu, jauh banget. Dah sekarang ada tembaknya kan jauh. Kenapa sih Marsha kok nggak tembaknya ke Alam Sutra aja atau ke Puri? Kan kamu ngontrolnya juga lebih mudah, lebih gampang. Nah, justru kan kita kerja bukan untuk mempermudah kita ya gitu. Justru kalau yang Puri dan lain-lain atau Alam Sutra, mereka masih willing untuk ke Gading Serpong. Tapi bayangkan kalau mereka yang dari Sunter 2 jam ke tempat kita kan jauh, alangkah lebih efisiennya kalau misalkan di situ. Jadi kalau misalkan untuk secara plan bisnis si salonnya Marsha Natasha ini itu aku mungkin hanya 3-4 cabang aja, tapi aku make sure itu berjalan dengan baik, tamunya ada terus gitu. Baru aku akan kembangkan ke akademi aku yang lebih besar lagi. Karena kalau akademi yang sekarang ini sudah berjalan, cuman by batch gitu. Jadi aku pengen tetap ada daily-nya, akademinya jadi rutin setiap hari gitu. Itu kan suatu hal fokus yang beda gitu ya kan. Jadi dengan adanya akademi pun aku juga tidak takut turnover keluar masuknya karyawan karena aku punya akademi yang bagus, bisa aku tarik mungkin untuk magang, untuk yang di tempat Marsha kita kontrak gitu. Di situ kan kita bisa lihat ketika ada akademi ada murid, dan karena salah satu juga tim itu juga ada yang dari akademi. Gitu. Dan dia improve banyak banget gitu. Jadi suatu kebanggaan juga kita sebagai guru gitu ya, bisa melihat dia yang tadinya belum bisa apa-apa, improve banyak loh gitu. Jadi apa yang kita ajarin ternyata berhasil ya gitu, is work. Ada story tersendiri nggak sih kenapa sampai memutuskan akhirnya dari yang tadinya cuma salon aja sekarang bikin yang akademi gitu? Ada story tersendiri nggak? Karena waktu itu COVID, butuh duit, gimana pun caranya semua saat itu dijalankan demi mendapatkan duit, bayar gaji, bayar sewa gitu. Akhirnya mikir, wah banyak ruangan nih, karena saat itu jadi udah kita ada 2 ruko, kita bisa langsung, kita masih sekat-sekat gitu. Sayang ya kayaknya, terus kayaknya banyak yang request nanya gitu. Jadi kita buka berdasarkan permintaan, karena ada permintaan, coba deh jajal. 1 kali bisa, 2 kali bisa. Nah, aku ngerasa kayaknya ini ada peluangnya di sini nih. Dan kalau untuk di rambut, kayaknya untuk yang pengajaran dengan konsep-konsep milenial, kayaknya belum ada nih gitu. Peluang nih baru gitu. Jadi berawalnya karena dari COVID, ada ruangan kosong tersedia, aku pakai itu untuk akademi dan sekarang difokusin. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ada berkah tersendiri ya. Iya, betul. Karena ketika kita masa pandemi itu, kebetulan aku ketemu dengan beberapa orang hebat, mereka mengatakan gini, di setiap masalah, di setiap kehancuran, banyak negara-negara itu mengalami pandemi. Kebetulan aja kita
salah satunya itu COVID. 95% itu orang akan bangkrut atau akan kolaps atau akan mengalami gangguan secara ekonomi. Tapi akan ada 5% orang kaya baru. Dia bilang gitu kan. Balik lagi pertanyaannya, lo salah satu dalam 5% itu nggak? Waduh, kita anak muda digituin ke trigger. Oke, bisa gitu. Jadi dari situ pun selain ada akademi, jadi saat itu pun juga jadi ketemu racikan masker warna rambut. Jadi aku saat itu meracik, kan gue bisa color ya, gimana caranya orang kalau ngecat belentang-belentong bisa kering di rumah. Ini pakai masker, kita yang racikin warnanya sendiri, dia pakai rambut di rumah. Masker kan bikin rambut justru sehat, lembut, tapi warnanya bisa berubah. Mereka bisa pakai sendiri di rumah. Nah, itu jadi laku keras gitu. Jadi kita gitu, sambil Shopee kita juga jadi jalan gitu. Nah, di situ aku merasa sadar bahwa wah, ini dunianya benar-benar digital 4.0. Benar-benar sudah changing. Kenapa kok aku bisa lebih bertahan saat itu? Karena menurut aku beruntung ya. Karena kita sebagai anak muda, kita udah common gitu dengan main Instagram, main Shopee. Kita sudah kelola itu sebelum ada COVID. Dan kita sudah ada nama terlebih dahulu di sosial media sebelum ada COVID. Ketika COVID melanda, orang-orang tua pakainya apa? Gojek. Mereka nggak bisa pakai Shopee. Karena kan ngeling antara kita beli Shopee sama ngatur toko sellernya itu kan berbeda, suatu hal rumit gitu ya kan. Jadi benar-benar manual, mereka chatin orang satu-satu, kirimnya via Gojek juga mahal banget saat itu ya kan, nggak efisien, harus nge-tracking satu-satu. Nah di situ aku sadar, oh startnya Marsha ini udah lebih cepat. Nah jadi kayak dengan adanya COVID itu kayak waktu Marsha mau ngejar salon terkenal di sini, Marsha sebagai anak muda yang baru mulai bisnis, gapnya tuh jauh. Tapi begitu dengan adanya COVID, mereka nih nge-stuck. Kita bisa ngikut lebih mepet nih, lebih ke restructuring. Jadi gap antara jarak untuk ngejar ke yang kita dulu dambakan dengan yang sekarang itu lebih dekat, lebih bisa kita pepet. Itu nilai impact positif dari sebuah COVID. Begitu juga mungkin dengan orang-orang yang mungkin mau mengejar salon Marsha yang di belakang gitu, mereka juga jaraknya juga jadi dekat. Jadi itu bikin kita juga berhati-hati. Kita mau ngejar yang di depan juga lebih dekat loh, tapi kita juga hati-hati loh, jarak kompetitor kita yang di belakang juga semakin mepet gitu. Jadi banyak banget faedah dan pembelajaran kehidupan saat COVID itu sih. Nah, satu pertanyaan terakhir nih. Siap. Jadi kalau Marsha nih selama 6-7 tahun berbisnis lah gitu ya, apa sih yang Marsha korbankan? Banyak. Sampai bisa di titik sekarang ini. Iya. Pastinya kalau dikorbankan itu waktu main hilang sih. Ya, waktu main ya. Iya, bener-bener waktu main selama 2 tahun pertama merintis itu hilang total. Kayak ketemu temen, palingan kalau temennya baik dia nyamperin ke salon, bisa main bareng. Kalau enggak bener-bener blast keluar cuman saat gereja. Gereja pun gitu weekend suka rame kan, udah pulang lagi. Jadi kayak selama 1-2 tahun itu bener-bener no life gitu. Karena aku pun juga karena setelah lulus aku kan nggak langsung kerja, aku ada ambil sekolah bahasa lagi. Nah aku tuh cukup insecure saat itu. Waduh, yang lain udah pada kerja nih, gue masih belajar nih gitu. Mereka udah 1 tahun kerja, kita baru mulai di area bidang yang kita nggak tahu. Wah, kita kejar-kejaran nih gitu. Jadi kayak bener-bener saat itu berlomba-lombanya sama waktu sih gitu, dan konsistensi itu bener-bener diuji. Bener-bener kita sepi ataupun rame tetap masuk. Mau nggak ada tamu atau nggak ada tamu, tetap tutupnya jam 7 gitu. Padahal kan kadang kita bosan juga ya mau ngapain. Kayak gitu. Ya tapi worth it lah ya, apa yang dikorbankan itu dengan apa yang sudah Marsha karena aku capai percaya kalau misalkan bisnis itu kan dibilang susah banget juga bisa dikerjakan, dibilang mudah juga nggak mudah gitu. Jadi yang paling beratnya itu menurut aku ketika start bisnis itu sama kayak pesawat itu ketika kita mau take off. Jadi
ketika take off kan itu berat banget ya pesawat Iya. gitu. Ibarat kata semua bensin, tenaga itu habisnya tuh saat take off. Tapi ketika dia udah lepas landas, posisinya dia tuh udah lebih ringan gitu. Jadi makanya percaya ketika kita start bisnis di awal itu pasti beratnya banget gitu, beratnya banget, banyak yang harus dikorbankan, waktu, tenaga, kita kerja udah nggak boleh hitungan waktu, udah nggak boleh kayak 9 to 5 bisa kayak 12 atau 14 jam satu hari, kadang kita berpikir ini dan harus bisa jadi palu gada gitu. Nah ini ada, tadi kan sudah ya pertanyaan terakhir, jadi sebelum kita tutup sesi kali ini ada nih kayak ya mini games ya gitu ya. Jadi Marsha pilih gitu ya, jawaban ya dari antara dua pilihan mana nih yang Marsha lebih prefer. Waduh, gitu kan. berat nih guys. Ya, udah siap? Oke. Yang pertama, ada titipan nih, nasi bebek atau nasi ayam? Nasi bebek. Oh, nasi bebek. Lalu, nah ini dia nih, pria botak atau pria berjenggot? Pria botak. Nah, terus berarti ya tuh inget ya, pria-pria di luar kalau yang berjenggot berarti Marsha nggak suka. No ini saya udah tahu nih harusnya nih ya, karena Nike atau Adidas. No kan saya udah tahu karena Marsha udah pakai itu. Blackpink atau Taylor Swift? Blackpink. Oh Blackpink ya. Terus kemudian siapa nih selebriti yang terkenal dengan hairstyle rambutnya? Sule, warna-warni. Out of the box ya jawabannya ya. Karena Sule aku pernah bikinin warnanya cukup ekstrim dari abu-abu ke orange gitu, dan sempat salonku viral karena ngecat Kang Sule. Oh, jadi yang orange-nya atau yang abunya atau saat abu-abu, saat itu bikin abu-abu, terus Kang Sule dibanding-bandingin sama Billie Eilish waktu itu warna rambutnya sama gitu. Jadi sempet masuk media-media cukup banyak. Oh, oke. Itu mendongkrak juga ya, lumayan ya. Terus kemudian ada lagi, sepeda listrik atau motor listrik? Sepeda listrik ya. Lalu lebih baik gagal berbisnis atau gagal berpacaran? Lebih baik. Lama nih. Gagal berpacaran. Oh, sekarang udah mindsetnya ke situ ya, bisnis ya. Iya. Dimarahi papa atau dimarahi mama? Dimarahin mama. Lebih takut ke papa berarti ya? Karena papa jarang marah. Oh, karena kalau sekali marah berarti gue fatal. Oke, terakhir nih, pacar yang kerja keras atau pacar yang kerja cerdas? Ayo. Berat tuh, dua-duanya penting. Kerja cerdas, ya begitu. Terima kasih Marsha. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Jadi teman-teman, sekian bincang-bincang hari ini. Kita akan ketemu lagi mungkin di episode berikutnya. Terima kasih.